Okay, so hello everyone, and welcome back to General English class. And this is our third week. So for this week, we're going to learn about simple present and present continuous, but we're going to also discuss about how we're going to use it while we for doing introductions, whether it's introducing ourselves or introducing other people. Um, yeah, so let's just begin the class. And as usual, oh, okay, so uh, as usual, these are the things that I would advise you to have or to prepare before our class begin. Pastikan kalian semua memiliki, kalau bisa memiliki YouTube, aplikasi YouTube Go. Jangan lupa buku tulis kalian atau catatan kecil. Headphones itu atau earphone buat kalian mendengarkan materi dan juga kamus. Nah, so, hi there. I hope everyone is very healthy. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan siap menerima materi untuk minggu ini. So, the first question that I'm going to ask you. So, I will start the class with a question. The question is, how do you introduce yourself? Biasanya, bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian? So, how do you usually introduce yourself to others? Ini adalah pertanyaan yang terkesan sederhana sebenarnya karena ini sering sekali kita gunakan atau kita sampaikan, namun ada sedikit yang menjebak. Jadi, okay, I shall write down the things that I often hear when people are introducing themselves, especially my students. Okay, so these are the things that usually you say when you introduce yourself. Hello, my name is. Okay, let's just say your name is Irma. Okay, my name is Irma. I am 30 years old. I live in Jalan something something something. And then my phone number is and 081 something something. And usually you will add up. Usually my students will also add up. My hobby is. Sorry, my hobby is some, or you say my hobbies are something. So these are ini adalah salah satu cara yang paling umum sekali atau yang paling sering saya dengar ketika saya meminta mahasiswa saya untuk memperkenalkan diri mereka. So hello, my name is Irma. I'm 30 years old. I live in Jalan something, and my phone number is 081, and my hobby is, or my hobbies are this it is. So is this the wrong way to introduce yourself? Apakah ini cara yang salah dalam kalian memperkenalkan diri kalian? Well, it depends on the context, and also satu yang pasti ini ada note yang sudah saya tuliskan adalah levels of formalities applies to when you are introducing yourself. Levels of formalities seperti yang minggu lalu kita sudah sempat membahas mengenai formal dan informal English. Bagaimana tingkat formalitas dalam susunan bahasa ini berlaku ketika kita memperkenalkan diri kita. Jadi kita harus melihat konteks siapa yang kita berbicara, dan juga ini juga mencakup informasi yang kita sampaikan. Nah, kita ini berbicara dengan orang dengan tujuannya apa? Kita memperkenalkan diri ini tujuannya apa? Apakah untuk pertemanan, apakah untuk pekerjaan dan sebagainya. So we really need to understand the context, and we also need to remind ourselves that the levels of formalities will always apply when we're talking in English. Okay, so so okay.
please ignore this part. I forgot to edit. Mohon jangan dibaca bagian bawah sini karena ini ada kesalahan. Saya lupa mengedit. Okay, so for this week grammar, ketika kita belajar memperkenalkan diri kita dan orang lain, kita akan belajar specifically 2 grammar, yaitu simple present kemudian present continuous. Nah, simple present grammarnya adalah subjek ditambahkan dengan verb one, verb bentuk dasar atau kata kerja bentuk dasar, kemudian objeknya. Sedangkan untuk present continuous, subjeknya kemudian menggunakan kata sambung am, is, are, lalu verb dalam bentuk dasar atau bentuk satu ditambahin ing, lalu ditambahkan dengan objeknya. Nah, ketika kita berbicara mengenai level of formality atau kita bicarakan mengenai self-introduction, satu hal yang harus diingat ketika self-introduction itu sebenarnya ada bagusnya kalian memiliki guideline. Itu satu yang pasti. Dan yang kedua, only give information that you're comfortable with. Hanya berikan informasi yang kalian nyaman. Nah, konteksnya kalau misalkan di Indonesia dan di luar negeri ini agak sedikit berbeda. Kalau di Indonesia ini masyarakatnya cukup terbuka dalam memberikan informasi mengenai siapa diri kita. Kita ini bekerja di mana, usia kita berapa, dan sebagainya. However, when we're talking about people from abroad, universally, that's not the case. Hal-hal seperti usia, hal-hal seperti tinggal di mana, itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam formal dan informal English, ini yang membedakannya ada sekali lagi terletak pada penulisan. Nah, kalau dalam formal dan conversational, kalau ketika kita ingin perkenalkan diri, kalau dalam formal kalian akan menulisnya my name is siapa, sedangkan dalam conversational, kalian akan menulisnya I am siapa. Itu yang membedakan antara conversational dengan formal English. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah what do you do atau apakah pekerjaan Anda? Jika ini adalah pekerjaan, maka tulisan Anda menyebutnya my occupation is, atau kalian atau kalian juga bisa menggunakan my profession is. Seperti itu. Ini saya or my profession is. Sedangkan kalau dalam conversational English, kalian bisa langsung saja tuliskan I am a what? Okay, I am a or something. An engineer, a cook, a chef. Kalian langsung secara spesifik jelaskan seperti itu. Nah, where do you live? Itu kalian tinggal di mana? Kalau secara formal atau konteks yang kegiatan yang Anda hadiri ini di konteksnya formal, Anda bertemu dengan pejabat-pejabat dan sebagainya, you only answer with what city or what district you live in. So, I live in Surabaya, and that's it. Tidak perlu diberikan alamat lengkap Anda, karena itu memang tidak perlu. Dan bagi orang luar, memberikan alamat itu adalah hal yang private, jadi itu juga hal yang tidak perlu ditanyakan. Dalam conversational, itu terserah kalian. So, the answer depends on your comfort. Kalau kalian merasa nyaman untuk memberikan alamat kalian, berikan ke alamatnya, tidak masalah. Tapi kalau Anda merasa tidak nyaman, just write down you live in what city. That's it. Kalimatnya apakah ada perbedaan? Enggak. Untuk formal dan conversational, dalam konteks Anda tinggal di mana, itu bahasanya sama. Nah, what is your titik-titik? Ini maksudnya apa? Kalian berikan informasi yang kalian nyaman atau yang dapat menunjang percakapan tersebut. Semisal Anda ini bertemu dengan seseorang, konteksnya ingin membangun kerjasama. Jadi ingatlah guideline-nya adalah kira-kira pertanyaan apa yang Anda harapkan orang itu akan menanyakan kepada Anda.
Jadi kalau misalkan, ketika Anda bekerja dengan calon kolega atau calon, orang yang akan Anda ajak kerjasama untuk bisnis Anda. Pasti Anda ada, harapan atau ekspektasi, eee, paling tidak untuk ditanyakan, kemampuan Anda apa aja atau kapabilitas Anda itu apa aja. Jadi kalian langsung saja, misal kalian ingin menjelaskan bahwa kalian lancar berbahasa Inggris. I am fluent in English, I can write English passively, and I can also speak very actively. Kalian bisa menjelaskannya seperti itu. Perbedaannya dalam formal dan conversational apakah ada? Kalau misalkan konteksnya ini adalah dalam, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya, otomatis penggunaannya adalah formal. Kalian, memberikan informasinya sedikit lebih, eee, panjang dan spesifik sesuai dengan sekiranya kebutuhan dari percakapan itu apa. Sedangkan dalam conversational, topik-topik seperti skill Anda dan sebagainya, itu kemungkinan akan jarang muncul. Jadi guideline-nya adalah kalimat guideline-nya tidak berubah, what is your apa, eee, mungkin kalian akan menanyakan, "What is your hobby?" Jadi kalian ketika memperkenalkan diri, langsung menyebutkan, "I live in Surabaya and I like to swim, I like to fish, I like to" apa, seperti itu. Itu yang membedakan, conversational dan juga formal English ketika, kita memperkenalkan diri. Nah, present simple-nya di sini, posisinya ada di mana, semua, kata kerja yang kalian gunakan ketika memperkenalkan diri, semuanya bentuk satu atau bentuk dasar, jangan dirubah jadi bentuk lampau. So, and then next we're going to, go to how do we introduce other people. Nah, kita ini terkadang, bertugas atau diminta untuk memperkenalkan orang lain. Nah, apakah, apakah ada petunjuknya sebenarnya, Bu? Ada cara-cara yang spesifik? Yes. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika Anda ingin memperkenalkan seseorang. Yang pertama adalah, why is the introduction necessary? Kenapa sih kok perlu memperkenalkan orang tersebut? Yang kedua, poin yang kedua yang harus diingat adalah titles matter. Di salah satu kelas sempat ada pertanyaan yang muncul adalah, mengapa saya tidak mau dipanggil Mrs. atau Ma'am atau dan sebagainya. Dan saya menjelaskan bahwa saya tidak menyukai panggilan itu karena itu makna dari panggilan Mrs. dan sebagainya, itu berarti adalah kepemilikan dari pihak suami, dan itu adalah hal yang saya tidak suka dan saya tidak mau menggunakan. Eee, Ketika Anda bertemu dengan orang baru, kita selama ini dari kecil kita diajarkan dalam bahasa Inggris untuk mengidentifikasi seseorang itu dengan titel-titel Mrs, Miss, dan sebagainya, ma'am. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang pada pertama kalinya, identifikasi mereka dengan sangat-sangat sederhana saja yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, itu saran saya yang paling utama. Ketika Anda bertemu dengan seorang laki-laki, langsung panggil mereka mister. Kalau misalkan itu kalian memanggilnya kalau itu adalah perempuan, kalian panggilnya miss, oke? Nah, poin yang ketiga adalah pronouns matter atau kata ganti orang ini juga penting. Eee Di luar negeri khususnya, tiap-tiap gender itu memiliki panggilan-panggilan atau pronoun mereka sendiri. Ketika kita bertemu dengan seorang, laki-laki, kita akan mengidentifikasi dengan, he atau him. Kalau kita, bertemu dengan seorang perempuan, kita mengidentifikasi dengan she atau menggunakan kata her. Sedangkan bagi kelompok yang gender non-conforming atau LGBTIQ, selalu ingat untuk mengidentifikasi mereka dengan panggilan they atau them, seperti itu. Jadi, semisal kalian ke depannya bekerja dengan, seseorang dan kebetulan mereka, mengidentifikasi diri mereka dengan they atau them, dengan alasan apapun itu, jangan sampai kalian keliru mengidentifikasi mereka dengan him atau her atau he atau she. Eee, karena itu buat orang luar, itu terkadang sangat-sangat, bisa dibilang cukup menyinggung. Jadi itu satu poin yang harus diingat juga. Job atau power position itu juga harus kalian pertimbangkan.
Kalau misalkan, kalian memperkenalkan seseorang, jangan lupa sebutkan dulu posisi pekerjaan mereka itu apa, kemudian baru identifikasi orangnya. Nah, akan lebih yang membedakan formal dengan conversational itu apa, ketika conversational, kalian akan memperkenalkan posisi jabatannya, lalu memberikan atau memperkenalkan mereka dengan nama depan atau nama yang kalian lebih familiar. Sedangkan kalau konteksnya adalah formal, kalian panggil dia dengan nama belakangnya, kalau kita membahas konteks bule ya. Semisal namanya adalah John Smith, maka kalian akan menyebutnya CEO of this company, Mr. Smith. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian menyebutnya Mr. John. Kalau misalkan orang luar, kita konteks formal itu kita identifikasi, kita menyebut orang tersebut dengan nama belakang. Itu yang satu yang harus diingat. Poin yang kelima adalah name that they are comfortable with. Kalau kalian memperkenalkan orang atau teman kalian yang kalian sudah sangat mengenal, tidak ada salahnya kalian bertanya kepada teman kalian, mau diperkenalkan dengan nama siapa? Nah, apakah teman kalian ini lebih nyaman diperkenalkan dengan nama aslinya atau nama panggilan yang mungkin kalian sudah punya, yang kalian terbiasa memanggil dia maksudnya. Dalam konteks conversational, itu harus ditanyakan. Nah, kalau dalam konteks formal, tetap kembali ke peraturan yang awal, karena ini konteksnya formal, identifikasi dengan nama belakang terlebih dahulu. Nah, umumnya, orang yang kalian perkenalkan itu kemudian akan memberitahukan kepada lawan bicaranya bagaimana cara mengidentifikasi dia. Jadi kalian misal memperkenalkan orang namanya John Smith, kalian akan bilang, "Let me introduce you. This is the CEO of this company, Mr. Smith." Nah, John Smith-nya ini nanti akan berbicara kepada teman kalian yang berusaha kalian kenalkan, "Please call me John," atau "You can just call me John." Jadi biarkan dia yang memutuskan ingin dipanggil apa atau bagaimana oleh teman kalian. Jangan sampai kalian yang memutuskan. Ini kalau konteksnya formal ya. Kalau conversational sama, tapi kalian masih bisa ada keleluasaan untuk bertanya, "Oke, kamu dipanggilnya apa?" Gitu. And also, the last point that you also have to consider is always give brief information about who you're introducing. Berikan informasi singkat ini yang kamu kenalkan ini siapa. Informasi singkat yang bisa kamu berikan tuh yang kalian berikan tuh seperti apa? Kalau ini konteksnya kalian ingin memperkenalkan seseorang dalam konteks potensi pekerjaan atau bisnis atau relasi kerja, jelaskan dia ini bekerja di bidang apa atau dia ahli di bidang apa. Kalau misalkan bisa juga yang kalian lakukan adalah dia memiliki ketertarikan di bidang ini. Itu kenapa saya memperkenalkan kepada Anda. So he has been working in the field of economy. She has been working in development projects. So I think it would be a good idea to introduce her to you. Seperti itu. Okay. Nah, so obviously, when you're trying to introduce yourself or introduce other people, you have to give the right word and sentence. Kalian harus bisa meracik atau meramu kata-kata yang tepat untuk memperkenalkan seorang. Nah, so in order to write a perfect sentence, there are 4 rules. Dalam membuat kalimat yang sempurna atau yang lengkap itu ada 4 peraturan. Yang pertama, it needs a subject and verb pair. Jadi pastikan dalam kalimat itu ada subjek dan predikatnya. Yang kedua, it contains a complete thought. Complete thought akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian, if there are 2 or more ideas, it must be joined correctly. Kalau memang ada 1 atau 2 kalimat yang memuat pesan ya atau 2 ide, itu pastikan 2 kalimat tersebut itu digabungkan dengan tepat, and every sentence must finish with an end mark. Jadi setiap kalimat itu harus berakhir dengan tanda akhir. Nah, akan kita bahas satu persatu. So, how do we find the subject and verb in a sentence? Gimana sih caranya kita ketika kita melihat sebuah kalimat,
itu gimana caranya kita bisa tahu mana yang subjeknya dan mana yang verbnya atau kata kerja. So the first thing you can do is actually look for words expressed in an action. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah cari verbnya atau kata kerjanya. Cari kira-kira kata mana yang menggambarkan sebuah tindakan atau sebuah kegiatan atau suatu kondisi. Nah, setelah itu lihat siapa atau apa yang melakukannya atau apa yang menyebabkan hal tersebut. Ketika kedua itu sudah kalian identifikasi, kalian cek apakah kedua itu berkaitan atau ketika disusun berdampingan, nyambung. Logiskah itu kedua itu ketika disandingkan? Itu adalah cara kalian menentukan subjek dan predikat dalam kalimat bahasa Inggris. So, the second one is about complete and incomplete thought. Pemikiran yang lengkap dan yang tidak lengkap. So it's considered complete when the idea or the message is clear, and sometimes it shows in a form of questions. Kalimat yang lengkap itu ketika pesan dan idenya itu jelas. Jadi nggak ada, kalau incomplete itu lawannya, ketika ide atau pesannya itu vague atau samar. And sometimes it shows in a form of statement. Jadi terkadang itu bentuknya bukan kalimat lengkap, tapi lebih ke arah bentuk pernyataan. Ya, complete itu semisal saya kasih contoh seperti ini. The cow is running. Sapinya itu berlari dan itu titik. Terus kenapa? Kemudian muncul pertanyaan, oke, sapinya lari terus kenapa? Nah, ini adalah bentuk incomplete thought. Karena pesannya ini sangat-sangat tidak jelas sebenarnya. Sapi berlari, oke. Sapi berlari kenapa? Sapi berlari terus emangnya ngapain? Sapi berlari sangat lambat. Itu baru yang sangat lengkap. The cow is running very slowly. Ini baru masuk kalimat yang incomplete karena pesannya itu kemudian tersampaikan secara jelas. Nah, ini adalah contoh complete and incomplete. Yang kedua terkait dengan properly joined sentence, ketika dua kalimat itu digabungkan dengan tepat. Nah, kalian bisa menggunakan dua, yaitu conjunction dan semicolon. Conjunction ini bentuknya ada dua, ada ketika kalian menemukan kalimat yang equal dan unequal. Kalimat yang equal itu bagaimana? Ketika ada dua kalimat dan dua-duanya ini adalah kalimat yang sama-sama penting dalam pesan yang ingin disampaikan, maka kalian menggunakan kata gabungnya itu or, but, nor, atau for. Itu bisa kalian gunakan. Nah, sedangkan yang unequal itu ketika salah satu kalimatnya itu kalimat yang mendukung atau dia tidak sepenting kalimat satunya. Biasanya kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya berupa keterangan tambahan. Nah, contoh-contohnya unequal ini seperti apa? Bisa menggunakan since, when, where, if, although, who, which, dan that. Nah, sedangkan semicolon atau titik koma itu digunakannya ketika kedua kalimat tersebut berkaitan satu sama lain. Sedangkan end marks di sini sebenarnya fungsi utamanya adalah akan sangat terlihat ketika kita menggunakannya dalam lisan atau dalam bercakap-cakap. So, in order to set the tones, especially in formal English, you have to make sure you're using the correct end mark. Untuk memastikan kalian, untuk menetapkan intonasi ketika kalian berbicara, khususnya di bahasa Inggris formal, pastikan end mark kalian itu jelas. Ketika kalau misalkan dalam bahasa tulis, end mark ini jelas sekali dapat berupa titik atau berupa tanda tanya. Tapi ketika kita bercakap-cakap, kita harus benar-benar menekankan penggunaan titik sehingga lawan bicara kita itu memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah selesai. Itu dia. And for the last one, these are the communication etiquette. When we're using English, these are the three things that you always have to remind yourself. First one, avoid personal questions. Jauhi pertanyaan-pertanyaan personal regarding their weight, height, salary, age, religion, berat badan, tinggi badan, gaji, usia,
agama. So just avoid giving personal information about yourself. Topik-topik ini adalah topik-topik yang tidak boleh disampaikan kepada orang, dan juga tidak boleh ditanyakan kepada orang lain. Ini adalah etiket berkomunikasi bahasa Inggris secara ya etiket berkomunikasi secara global. Jadi pastikan ketika kalian bertemu orang asing pada pertama kali, hal itu tidak kalian lakukan. Poin yang kedua adalah start with light topic. Mulailah percakapan dengan topik-topik yang sederhana atau ringan. So nothing that might start a debate. Bukan topik-topik yang bisa munculkan perdebatan ya. Topik-topik terkait politik, agama, atau pandangan pribadi mengenai sesuatu. Itu adalah hal yang sangat disarankan untuk dihindari. Baru dapat silahkan angkat topik pembicaraan itu ketika kalian sudah merasa percakapan ini dapat diarahkan ke arah sana, tapi jika tidak, mohon dijauhi. And the last one, please always be fully aware. Di komunikasi sendiri kita belajar bahwa ada komunikasi yang apa sih namanya? Verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus memperhatikan juga bahasa nonverbal mereka, terkait body language mereka, and you also need to have some cultural understanding. Kalian harus memiliki pemahaman budaya ketika kalian berbicara dengan orang lain. Jangan paksakan pandangan pribadi Anda, atau bahkan jangan menyebutkan bagaimana pandangan pribadi Anda mengenai sebuah situasi tertentu jika memang tidak ditanya. Itu adalah poin yang pertama. Dan pasti yang harus kalian lakukan adalah selalu memahami situasi kalian memulai percakapan tersebut. Okay, so those are the material for this week. Don't forget the attendance and the assignment for this week. Untuk absensi dan tugas masih seperti biasa menggunakan Google Form, dan tugasnya terdapat deadline 24 jam. And as I said earlier, there will be a project using the Instagram story. So the theme is formal and conversational introduction. Jadi silakan kalian buat kelompok berisi 3-4 siswa. Kalian akan saya minta untuk membuat 2 video singkat. Karena kalau misalkan Instagram story itu kurang lebih hanya bisa 15 detik. Di mana satu video itu menggambarkan mengenai percakapan formal, yang kedua adalah percakapan informal. And you make it as a short educational video. Jadi bukan kalian yang berpura-pura bercakap-cakap, bukan seperti itu. Jadi kalian membuat kayak video singkat mengedukasi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks formal dan informal conversation. Seperti itu. Ketika memperkenalkan diri secara formal dan secara conversational, maksudnya seperti itu. So it's an educational video. Bukan kalian, jangan kalian melakukan drama bercakap-cakap dengan teman kalian. That's not the case. Okay. Make it interesting, but without dancing, EDM club music. So keep it in mind that this is graded. Selalu diingat bahwa ini adalah tugas yang akan dinilai. Jangan memasukkan jangan memberikan informasi semacam kalian berdansa ala TikTok, tidak perlu memberikan background musik berlebihan seperti lagu-lagu klub EDM. Pastikan pesan kalian tersampaikan, orang yang melihat mengetahui bagaimana cara memperkenalkan diri secara formal dan conversational, dan selalu diingat bahwa ini ada nilainya atau ini akan diberi nilai. Okay. Submit the videos and screenshot to Google Drive. Jadi setelah kalian mempost ke Instagram, kalian screenshot bukti kalian telah mempost tersebut. Kalian juga bisa nge-tag Instagram saya, nanti akan saya berikan 1 minggu sebelum deadline. Tag Instagramnya Instagramnya. Kemudian video originalnya kalian kumpulkan di Google Drive. Okay. The deadline is within 2 weeks. 2 minggu dari kalian melihat video ini. Okay. So for next week, we're going to discuss about past simple. Again, persiapkan diri kalian. Nama-nama kelompok silahkan tidak perlu kalian kumpulkan kepada saya, tapi nanti jangan lupa dituliskan ketika kalian mengumpulkan
mengumpulkan videonya. Jadi kalian beritahukan juga kalian ini sama siapa-siapa aja. Okay, so thank you for participating. Don't forget to fill the Google Form attendance on time. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.